Kita lanjutkan soal kompetensi manajerial di nomor 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk apa? A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Ini bagus ya. B. Kita simpan dulu. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. Ini juga bagus, tapi ini akan membuat orang lain mungkin memanfaatkan kita, bisa jadi. B. Kita eliminasi saja, karena lebih bagus A. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. Ini juga bagus, ini supaya lebih teliti, kita lebih ke C. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. Ini mungkin ada negatifnya juga, jadi kita lebih pilih C. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Bisa juga, tapi C lebih bagus mungkin. Kita lanjutkan soal manajerial di nomor 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen siapa? A. Personalia, berarti ini perseorangan, orang-orangnya yang dibahas, berarti A kita eliminasi. Produksi, berarti hal-hal yang diproduk ini tentang produk, jadi B kita buang. Keuangan ini sesuai ya, yang dibahas tentang keuangan, pengeluaran, pemasukan. Kemudian pemasaran, berarti ini bukannya tentang keuangan, ini adalah pemasarannya ya, yang pengiklanan dan lain sebagainya. E. Administrasi, ini administrasi juga kurang tepat, jadi kita ke C. Kita lanjutkan soal manajerial di nomor 24 dan sekaligus do nomor 25 ya guys. Nomor 24, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut apa? Communication, bukan itu. Komunikasi konseptual, bukan. Teknik juga bukan. Simpati, bukan. E. Interpersonal, ini lebih tepat mungkin ya. Kita pilih E, kita lihat jawabannya. Ternyata benar E. Nomor 25, tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah. Tingkat manajemen itu ada 3 ya, top manajemen, middle yang tengah, kemudian yang paling bawah itu namanya lower. Sementara untuk manajemen yang bertugas memimpin, mengawasi tenaga operasional itu yang paling bawah, jadi dia termasuk lower management, C. Kita lanjutkan soal manajerial di nomor 26 dan nomor 27. Untuk nomor 26, planning, organizing, motivation, control, evaluation merupakan fungsi manajemen menurut siapa? Ini soal yang seperti ini perlu wawasan, sehingga perlu membaca buku ya. Jadi ini perlu wawasan dan perlu membaca buku. Jadi jawabannya adalah Sondang V. Shegen. Untuk nomor 27, dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat dari apa? Menjalani hubungan baik antar anggota, berarti ini kayak sudah di inventaris begitu ya. Dipisah-pisahkan, berarti ini termasuk organizing. Jadi perlu juga wawasan yang luas tentang ini, koordinasi, planning. Oke guys. Lanjutkan soal manajerial di nomor 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan ini paling atas ya. Semua level manajemen, dewan komisaris, manajemen menengah, manajemen puncak, manajemen tingkat bawah. Jadi jawabannya D ya. Oke, untuk nomor 29, Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individual, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu actuation, forecasting, planning, controlling, atau organizing. Jawabannya ini yang mengorganisasi ya, mengorganisir ya. Jawabannya organizing. Jangan lupa di subscribe guys. Untuk video lainnya, soal-soal lainnya bisa dilihat di video-video sebelumnya. Jangan lupa subscribe guys, like. Kita lanjutkan soal P3K untuk kompetensi manajerial di nomor 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Soal-soal seperti ini membutuhkan banyak sekali wawasannya. Jadi wawasan tentang manajemen itu penting. Jadi yang dimaksud dengan manajemen itu adalah apakah ilmu perencanaan, pengaturan pasangan hubungan antar manusia dan organisasi? Ini bukan ya. Ini kurang tepat ya. Ilmu dan seni ya, termasuk seni juga. Tentang penggunaan sumber daya manusia yang terbatas. Ini agak berbeda ya dari yang seharusnya. Ilmu yang mendapatkan hasil kerja, untuk mendapatkan hasil kerja maksimal dalam rangka ya. Ini juga mirip sih maksudnya, tapi ini bukan ya. Ilmu dan seni dalam memimpin orang di atas deh. Masuk juga, tapi ini agak berbeda dari yang seharusnya yang diinginkan dari teks ini. Lebih tepatnya di E, ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Lihat jawabannya. Oke, nomor 32. Lanjut nanti ya di nomor 32. Jangan lupa subscribe guys. Kita lanjutkan soal kompetensi manajerial di nomor 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah yang puncak ya, A. Bertanggung jawab pada lower management, ini tugasnya middle ya. B. Menetapkan kebijakan operasional, ini lebih tepat. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, ini pekerjaannya lower. Mengawasi pada pekerja, berarti ini middle. Bertanggung jawab pada middle management, masuk akal tapi lebih tepatnya B. Nomor 33, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah perencanaan, organisasi, dan evaluasi. Kurang ya, formal, informal, dan teknis, ini maksudnya formal ya. C. Konseptual, formal, dan teknis, bukan formal, teknis, dan manajerial. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis, ini perlu wawasannya juga, jadi jawabannya adalah E. Jangan lupa subscribe guys. Untuk soal-soal berikutnya kita akan upload sesering mungkin kalau subscribe-nya makin banyak penontonnya. Oke.